Apa beda sepi, menyepi, dan kesepian? Sepi itu berkaitan dengan situasi, kondisi, ya. Sesuatu yang bersifat fisik, ya. Sesuatu yang lebih mudah disepakati. Sepi itu kan ketika tidak ada orang, ketika tidak ada suara. Ya. Nah, menyepi itu adalah sebuah tindakan yang disengaja untuk menyendiri dan menikmati sepi. Jadi orang-orang yang menyepi itu adalah orang-orang yang bisa melihat indahnya sepi. Mereka menikmati sepi. Karena dalam sepi, mereka bisa merenung, kontemplasi, dan berdialog dengan diri sendiri. Jadi sepi itu indah loh. Itulah yang membuat orang senang menyepi. Betul sekali. Saya ingin mengatakan bahwa nyepi ini adalah sebuah tradisi yang sangat bagus. Kita merayakan tahun baru dengan merenung, kontemplasi, introspeksi. Ya. Biasanya tahun baru kan dirayakan dengan berkumpul, berpesta, bersenang-senang kan? Nah ini beda. Justru kita diam dan masuk ke dalam diri. Saya pernah ke Bali waktu hari nyepi. Dan suasananya sangat berbeda, ya. Karena kalau hari nyepi itu kan tidak boleh bekerja, tidak boleh bepergian, tidak boleh menyalakan api atau listrik, tidak boleh bersenang-senang. Nah, akhirnya saya hanya di dalam hotel saja, tanpa listrik, TV juga mati, ya. Dan akhirnya ya saya jadi menikmati, masuk ke dalam diri. Karena saya juga tidak punya alternatif yang lain kan. Nah yang menarik, tadinya tuh saya menyangka bahwa ini adalah tradisi Hindu di seluruh dunia. Ternyata tidak, ini hanya khas di Bali. Di India yang merupakan komunitas Hindu yang terbesar di dunia, tidak ada itu yang namanya tradisi nyepi. Di situ tahun baru Saka itu dirayakan dengan meriah. Seperti tahun baru yang lain. Jadi tradisi nyepi itu hanya di Bali, ya. Ini luar biasa dan hanya satu-satunya di muka bumi. Jadi orang yang nyepi itu menyepi, tapi menyepi itu tidak selalu nyepi. Karena menyepi itu bisa juga dilakukan dalam bentuk yang lain, ya. Seperti saya yang selalu menyepi setiap malam Jumat untuk mempersiapkan talk show saya di Jumat pagi. Nah, kesepian itu adalah sebuah kondisi psikologis yang sangat subjektif. Ya. Ini adalah perasaan tidak nyaman yang disebabkan kurangnya keintiman dengan orang lain. Yaitu tadi, karena lack of intimacy, kurangnya keintiman. Dan ini semakin diperburuk oleh COVID-19. Saat ini, kita kan banyak bekerja dari rumah ya. Interaksi juga masih dibatasi. Nah ini menimbulkan kesepian. Bahkan menurut sebuah penelitian, 40% masyarakat dunia mengalami kesepian karena pandemi ini. Ini akan menjadi masalah yang sangat serius di dunia saat ini. Sangat serius. Kesepian itu bisa menjadi pandemi tersendiri, ya. Pandemi kesepian. Bahkan di beberapa negara, kesepian itu telah dideklarasikan sebagai masalah kesehatan yang harus dipecahkan. Saya ambil contoh di Inggris. Survei menunjukkan ada 9 juta orang yang kesepian. Dan ini sangat serius. Sampai akhirnya Perdana Menteri Theresa May itu membuat kementerian baru yang namanya Minister of Loneliness. Ya. Menteri pertamanya namanya Tracey Crouch. Itu di tahun 2018. Di Jepang juga ada itu kementerian kesepian itu. Tapi ini baru setelah COVID ya. Di Januari 2021.
Dan pemicunya adalah karena kasus bunuh diri yang semakin meningkat di Jepang. Nah, ini menarik ya, dan bisa kita diskusikan lebih jauh. Sejauh ini baru Inggris dan Jepang yang punya menteri kesepian. Tapi dugaan saya, ke depannya ini akan banyak loh negara-negara yang akan menyusul. Amerika misalnya, saat ini ada 52% orang Amerika yang kesepian. 52% banyak loh ya. Amerika Serikat kan penduduknya 337 juta. Nah, 52%-nya itu sekitar 175 juta. Ya. Indonesia berdasarkan survei tahun 2019, ini sebelum COVID ya, itu ada 18,6% orang yang kesepian. Nah, kalau dilihat dari total populasi Indonesia 273 juta, berarti 18,6%-nya itu ada 50 juta orang yang kesepian. Ya. Jadi kalau dilihat seperti ini, kelihatannya kita juga perlu ini, Menteri Kesepian Republik Indonesia. Dan kalau ada, saya tertarik juga nih untuk daftar ya. Kita harus punya teman dekat, sahabat, pasangan, istri, atau suami. Karena seperti yang saya bilang tadi, penyebab kesepian itu adalah lack of intimacy. Jadi harus ada itu orang yang mau mengerti kita, memahami kita, mau bersama kita 24 jam. Ya. Seseorang di mana kita bisa melakukan self-disclosure ya, atau pengungkapan diri secara jujur dan apa adanya. Tanpa hal ini, akan sulit menghindari kesepian. Punya teman banyak, sama sekali tidak menjamin. Ya. Banyak kan orang yang punya teman, tapi tidak akrab? Hubungannya hanya di permukaan saja? Bukan ini yang saya maksud. Tapi hubungan yang intimate, ya, meaningful relationship. Di mana kita bisa melepaskan topeng kita dan menjadi diri kita apa adanya tanpa takut dihakimi atau dijudge. Nah, kita butuh orang yang bisa mengerti kita, memahami kita, ingin tahu sejarah hidup kita dan bersama-sama kita 24 jam. Teorinya seperti itu. Kenyataannya banyak loh pernikahan yang menghasilkan kesepian. Karena orang tidak memahami bahwa inti dari pernikahan itu adalah itu tadi, menciptakan hubungan yang intim, yang meaningful, menjadi soulmate bagi partner kita. Temukan orang-orang dengan siapa Anda bisa berbagi. Bercerita tentang diri Anda. Cari sahabat, cari partner, cari soulmate. Menikahlah dengan orang yang bisa memahami Anda. Insya Allah, Anda tidak akan kesepian. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, share, dan nyalakan notifikasinya.